Kembali lagi bersama petani cantik milenial. Seperti biasa, video kali ini saya akan berbagi tips seputar tanaman. Nah, tema kali ini adalah bagaimana caranya kita menanam singkong agar memiliki umbi singkong yang banyak. Ikuti terus video kali ini, jangan sampai di skip-skip biar kalian nggak ketinggalan info-info penting mengenai tanaman singkong. Yuk langsung saja kita ke tutorialnya. Menanam singkong itu sangatlah mudah, semua orang pasti bisa melakukannya. Bahkan sebagian besar orang meremehkan tutorial yang saya buat karena tanaman singkong itu sangat mudah sekali hidup ya. Tetapi untuk para sahabat yang memang fokus untuk menanam singkong sebagai pundi-pundi rupiahnya, itu akan memutar otak bagaimana cara agar tanaman singkong yang ditanam memiliki kualitas dan juga hasil yang sangat memuaskan. Saya akan berbagi tips bagaimana caranya agar tanaman singkong kalian memiliki umbi singkong yang banyak. Mulai dari pemilihan bibit hingga pemilihan ataupun pengolahan lahan akan saya jabarkan dalam video ini. Untuk pemilihan bibit kalian harus hati-hati karena bibit yang kalian tanam itu sangat berpengaruh dengan hasil yang akan kalian dapatkan nantinya. Bibit yang bagus itu yang seperti apa? Nah, kita akan ulas satu persatu. Yang pertama, kalian harus mencari batang singkong yang memiliki ruas atau bekas pelepas seperti ini dalam jarak yang berdekatan seperti ini. Jangan kalian menggunakan batang yang memiliki ruas yang berjauhan. Ini tidak akan maksimal ya, karena tumbuhnya akar dan juga mata tunas akan berasal atau berawal dari sini. Jadi ini sangat berpengaruh sekali ya. Kemudian yang kedua, kalian jangan menggunakan batang singkong yang masih terlalu muda untuk digunakan sebagai bibit, karena juga itu tidak akan membuat tanaman singkong yang kalian tanam memiliki kesuburan yang tinggi. Kemudian untuk batang singkong yang terlalu tua juga tidak bagus, karena nanti dia mata tunasnya akan tumbuh kecil-kecil sekali ya, jadi kurang bagus untuk pembuahan. Kemudian untuk besar atau kecilnya batang singkong, kalian jangan menggunakan yang terlalu kecil, tetapi besar atau kecilnya batang singkong ini juga tergantung jenis singkong apa yang kalian tanam. Kalau jenis singkong roti seperti ini, dia memang batangnya cenderung hijau muda seperti ini dan kecil, dia tidak bisa besar. Nah, kalau kalian menanam singkong Jawa atau singkong biasa, kalian bisa menggunakan yang berukuran seperti ini, yang sedang saja ya, jangan terlalu kecil, jangan juga terlalu besar. Kemudian untuk ukurannya, kita tidak perlu menggunakan bibit terlalu panjang ya, kita cukup menggunakan sekitar 6 mata tunas, 6 hingga 7 mata tunas atau ruas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nanti kita pangkas di sini. Oke, kita coba pangkas di bagian sini ya. Kita tidak perlu menggunakan batang yang terlalu panjang, karena batang yang terlalu panjang itu hanya akan membuang-buang nutrisi nantinya, karena batang singkong ini malah justru tidak menjadi fokus terhadap pemunculan atau pertumbuhan akar maupun tunas-tunas baru nantinya. Kalau misalkan kita menanam dengan cara stek berdiri, nanti bagian mata tunas, 3 mata tunas ini di bagian bawah kita pendam, dan 4-3 mata tunas ini yang akan menjadi batang nantinya. Selain menghemat bibit, dengan cara metode pemilihan bibit yang benar ini juga akan memaksimalkan hasil panen ketika sudah masanya. Jadi langsung saja untuk selanjutnya kita siapkan media tanam. Dalam pemilihan media tanam, kalian juga harus benar-benar jeli ya. Kalian juga harus mengolah media tanam itu sebaik mungkin agar tanaman singkong yang kalian tanam bisa tumbuh maksimal dan menghasilkan buah yang lebat. Yang pertama, kalian harus membuat galengan atau gundukan seperti ini. Fungsinya adalah ketika musim hujan nanti genangan air akan mengalir di bagian sini. Jadi air tidak menggenang di area sekitar pohon, karena genangan air tersebut akan mengakibatkan pembusukan pada singkong ataupun akar.
Kalian juga harus menjaga kegemburan tanah. Kegemburan tanah berfungsi untuk menjaga kesuburan dan juga nutrisi pada area sekitar tanaman. Jadi tanah yang gembur akan mengakibatkan tanaman yang kalian tanam ini subur sekali. Kalian bisa bandingkan kok tanaman yang ditanam pada sekitar area tanah yang padat dibandingkan dengan tanaman yang ditanam pada area tanah yang gembur, itu sangat berbeda sekali tingkat kesuburannya. Kemudian kalian juga harus mencukupi kebutuhan air dan juga nutrisi pada area sekitar tanaman. Jadi kalian harus melakukan pemupukan yang sangat rutin ya, untuk menghasilkan buah yang lebat. Kemudian untuk step selanjutnya kita memerlukan ini yang namanya air leri ataupun air cucian beras. Ini bisa kita diamkan atau kita fermentasi selama 24 jam. Kemudian kita masukkan bibit singkong yang sudah kita potong tadi. Nah, seperti ini sudah ada beberapa bibit singkong yang saya rendam ya. Ini kita tunggu selama paling tidak 12 jam, maksimal 24 jam baru bisa kita tanam ya. Nah, setelah direndam selama 24 jam, kita bisa langsung menanam bibit singkong yang sudah kita siapkan ini. Caranya bagaimana? Kalian bisa menggunakan metode stek tidur, bisa juga menggunakan metode stek berdiri. Untuk stek tidur sendiri, kalian cukup membuat ya lubang ya. Jangan terlalu dalam, cukup dangkal saja, kita tutup. Jangan terlalu full ya. Kita bisa tonjolkan ya mata tunas ini untuk memudahkan bibit singkong ini memunculkan mata tunas. Karena kalau misalkan kita langsung pendam keseluruhan, mata tunas tersebut akan sulit menembus tanah yang ada di atasnya. Jadi ketika nanti mata tunasnya sudah mulai bermunculan, itu baru bisa kalian pendam secara keseluruhan seperti ini. Nah, kemudian untuk stek berdiri, kalian bisa pendam 3 ruas, 1, 2, 3. 3 ruas ini sudah cukup ya untuk kita pendam. Kemudian pada bagian atasnya ini, calon batangnya ini 1, 2, 3 ruas juga, ini sudah sangat cukup sekali. Tidak terlalu dalam-dalam, karena kalau terlalu dalam juga nanti akan menyulitkan kita untuk mencabut ketika nanti masa panen ya. Nah, ini memang terkesan tidak kokoh, tetapi ini nantinya akan bisa kokoh dengan sendirinya ketika akar ataupun sudah muncul umbi singkong nantinya. Nah, jangan lupa untuk menyiraminya setiap hari, apalagi pada musim kemarau seperti ini ya. Nah, ini di sini cuacanya sangat terik sekali, dan ya buat teman-teman para pecinta tanaman atau para sahabat yang suka manas, traveling gitu ya, saya menyarankan kalian untuk selalu menggunakan sunscreen. Nah, jadi buat teman-teman yang suka panas-panasan atau seperti saya ya, suka berkebun, kalian nggak perlu takut kulit kalian menjadi gosong ketika kalian menggunakan sunscreen. Nah, untuk saya ini biasanya menggunakan The Original SPF 50. Nah, ini tuh sunscreen yang sangat anti ribet ya, karena bisa digunakan simple sekali, karena ini sistemnya spray ya. Jadi buat teman-teman yang mager pakai sunscreen, kalian bisa coba The Original. Ini sudah mengandung niacinamide sunscreen mist, jadi mudah sekali mengaplikasikannya. Nah, tinggal seperti ini, tinggal di spray-spray, kalian langsung bisa kembali melakukan aktivitas di luar ruangan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti channel ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat buat para sahabat. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.